Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar, NPM 2017-051-052. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 5 dan kuis. Soal yang pertama yaitu mengubah NFA menjadi DFA. Soalnya dapat dilihat pada gambar. Hal yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel NFA-nya sesuai dengan gambarnya. 0, jika kita inputkan 0 maka dia akan ke 0, jika kita inputkan 1 maka akan ke 2, dan seterusnya. Selanjutnya kita buat tabel DFA-nya berdasarkan tabel NFA-nya. Yang pertama kita buat I0-nya dulu. I0-nya dulu yang kalau diinputkan 0 masih sama seperti pada NFA, yaitu Q0, begitu pula dengan 1. Selanjutnya dengan state Q1, jika kita inputkan 0 maka dia ke Q2, dan jika kita inputkan 1 maka ke Q3. Berbeda pada NFA, dia kalau kita inputkan 1 dia ke P. Sedangkan pada DFA kita tidak boleh menuju ke state yang kosong. Maka kita buat state yaitu Q3. Selanjutnya Q2. Q2 pada NFA jika kita inputkan 0 dia bisa ke Q0 atau ke Q1. Pada DFA itu tidak boleh dilakukan, dia harus ke satu state, nggak boleh kedua state. Maka kita gabungkan Q0 dan Q1-nya. Kalau kita inputkan 1 masih sama. Selanjutnya Q0 Q1 kita definisikan menuju ke mana transisinya. Q0 Q1 kita lihat pada tabel atasnya, pada tabel NFA Q0 Q1 kita unionkan maka menjadi Q0 Q2. Maka kita tuliskan Q0 Q2, sedangkan kita inputkan 1 maka dia union Q2 dengan pi maka menjadi Q2. Begitu seterusnya Q0 Q2, input 0, Q0 Q1 dan seterusnya sampai Q3. Ini merupakan DFA-nya. Final state-nya itu dilihat dari yang ada Q2-nya. Kenapa Q2? Karena Q2 pada NFA ini merupakan final state. Jadi kalau dia union dengan Q2 maka dia jadi final state. Seperti pada gambar Q2 final state, Q0 Q2 final state, Q1 Q2 final state dan seterusnya. Soal yang kedua, mengubah epsilon NFA menjadi NFA. Soalnya seperti yang pada di gambar. Ini jawabannya. Kita buat epsilon closure. Jika kita inputkan 0 dari A, dia epsilon closure-nya itu dia bakalan menuju A itu sendiri ke B dan ke C. Maka kita tuliskan ABC. Kalau B dia ke state-nya sendiri, B dan C begitu juga. Jika diinputkan 0, maka dia akan menuju A, dan epsilon closure dari A sama seperti tadi ABC. Sedangkan B diinputkan 0, dia ke pi. Begitu pula dengan C, dia ke pi. Selanjutnya state B. Epsilon closure dari state B itu sendiri. Jika kita inputkan 0 maka dia pi. Maka epsilon closure-nya pi juga, begitu pula dengan C. Selanjutnya jika kita inputkan 1 maka yang pertama state A, epsilon closure-nya sama seperti tadi ABC. Akan tetapi jika A diinputkan 1 maka dia tidak kemana-mana dan pi. Maka epsilon closure pi maka pi. Kalau B dia jika kita inputkan 1 maka dia ke C dan epsilon closure-nya C. Begitu pula dengan C, input 1 ke C dan epsilon closure-nya C. Begitu seterusnya sampai bawah sini. Maka dapat dibuat tabel NFA-nya berdasarkan tabel epsilon closure ini. Kita lihat
pada state A, jika kita inputkan 0, maka epsilon closure yang terakhirnya itu ABC. Jadi kita tulis pada tabel NFA-nya itu A, B, C. Sedangkan B pi, kita tulis pi, C, kita tulis pi. A kita inputkan 1, maka epsilon closure-nya itu C. Maka kita tuliskan pada tabel NFA-nya itu C semua. B juga C terakhir, C juga C. Maka tabelnya C. Ini adalah gambar NFA-nya sesuai pada tabel yang telah dituliskan seperti ini. Selanjutnya soal ketiga, reduction DFA. Soalnya seperti pada di gambar. Yang pertama kita harus lakukan adalah membagi yang final state dengan yang tidak final state. Kita buat yang tidak final state ini menjadi grup pertama, yang final state ini menjadi grup 2. Habis itu kita pisahkan yang sama. Misalnya ini ya, pada state B dan state C, ini setiap inputannya itu sama. Kalau ke 0, input 0 maka dia ke B, kalau input 1 maka ke C. Jadi kita bisa menggabungkannya menjadi dalam satu grup. Seperti pada gambar tabel selanjutnya, seperti ini. Dan karena tidak ada lagi yang bisa disederhanakan, maka ini adalah DFA yang paling sederhana ya. Pada gambar DFA di sampingnya. Seperti ini. Yang tadinya B sama C-nya dipisah, pada reduction DFA kita gabung. Ini adalah tugas 5 mengenai minimalization DFA. Apa sih minimalization of DFA itu? Minimization of DFA ini diperlukan untuk mendapatkan versi yang paling minimal dari DFA. Yang mana DFA itu berisi jumlah state yang paling sedikit yang bisa terjadi. Dua state itu dikatakan equivalent jika memenuhi. State A jika diinputkan X, maka dia final state. Kalau begitu pula dengan B, final state. Atau jika A diinputkan sesuatu, maka dia menjadi bukan final state. Begitu pula dengan B, bukan final state. Maka dua state itu dikatakan equivalent. Contohnya seperti pada gambar ini merupakan DFA yang belum disederhanakan. Sama seperti tadi, kita buat grupnya, kita pisah menjadi dua, final state dan tidak non-final state. Seperti ini, grup pertama yang bukan final state, yang kedua, grup kedua adalah final state. Kita cari mana yang inputannya sama, seperti pada state A dan state C, inputannya sama. State E juga sama, akan tetapi ini bukan final state, berbeda. Akan tetapi ini final state, sedangkan AC ini bukan final state, sehingga tidak dapat digabung menjadi satu grup. Maka dapat lihat pada tabel selanjutnya, A dan C ini menjadi satu grup, ya, yang B menjadi grup kedua, B ketiga, dan B keempat. Maka pada gambar DFA-nya, maka akan menjadi seperti ini, A dan C-nya digabungkan, dan yang lainnya tetap. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.